kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Sebelum beribadah, seperti biasa, yang pertama, persiapkan Alkitabnya. Yang kedua, persiapkan persembahannya. Yang ketiga, ajak mama, papa, opung, dan semua teman-temannya untuk ikut beribadah. Dan yang keempat, kita harus sopan dan memuji Tuhan dengan segenap hati. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik sekolah minggu, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari terbit matahari. Pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo dengan semangat lagi, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik sekolah minggu, tangannya di dada, kita bernyanyi hormat bagi Allah Bapa. Salam adik-adik sekolah minggu. Kita akan mulai kebaktian kita. Semua duduk yang rapi ya. Mari kita mulai kebaktian kita. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu memberkati kami hingga pada saat ini. Di hari ini kami mau bersukacita dan bersorak-sorai karena Engkau selalu hadir menemani kami. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kami
Tolonglah berkati ibadah kami ini yang ya Tuhan Yesus, dari awal hingga akhir ibadah kami. Terpujilah namamu, ya Tuhan Yesus, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik sekolah minggu, sebelum kita belajar titah, ayo kita bernyanyi. Dengar dia panggil nama saya. Semangat ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan belajar dan menghafalkan hukum Taurat yang ketiga, atau dalam bahasa Simalungun, titah napatoluho. Pertama, kita akan belajar dan menyebutkannya dalam bahasa Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan bahasa Simalungun. Dalam bahasa Indonesia, bunyinya adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dalam bahasa Simalungun dikatakan, lam malo sobutonu goran ni naibata anggolang tiba jujurni ayo nahuhum do magira segala nama hapungkon gorani. Adik-adik, kita ulang ya dalam bahasa Indonesia saja. 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Adik-adik, arti dari hukum Taurat ini adalah kita tidak boleh mempermainkan, bahkan menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Apalagi kita berbohong, bahkan melakukan segala perbuatan yang tidak baik mengatasnamakan nama Tuhan. Kenapa? Karena nama Tuhan itu adalah kudus. Maka kita harus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mengasihinya dengan tidak menyebut namanya
dengan sembarangan. Maka sebutlah nama Tuhan dalam doa kita, dalam ibadah kita, dan dalam nyanyian kita. Amin. Adik-adik, marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan titah-Mu. Amin. Sebelum kita belajar ayat hafalan, kita bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Shalom, adik-adik sekolah minggu. Ayo kita sama-sama menghafal ayat hafalan yang tertulis dalam Yosua 1 ayat 6. Yang isinya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Sekarang tiba gilirannya adik-adik sekolah minggu yang menghafal dan mengingat ayat hafalan kita hari ini. Yuk semangat dan salam sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, Yesus sayang padaku.
Apa kabar kalian hari ini? Tentu kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Kakak juga dalam keadaan sehat. Dan puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah. Dan sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo kita sama-sama berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan pada hari ini. Kami masih bisa beribadah Tuhan seperti biasa setiap hari Minggu, walaupun masih melalui online. Dan sekarang kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami dan juga selalu memberikan kami hati yang menerima dan selalu mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adikku yang tersayang, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 3. Kalian sudah pegang Alkitabnya? Sama-sama kita baca ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Judulnya adalah Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semuanya yang sedang berada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah online ini, sekarang kakak mau ajak kalian untuk bernyanyi. Lagunya Bapak Abraham. Kalian tahu lagunya? Sudah pernah diajarkan guru sekolah minggunya? Kita sama-sama bernyanyi. Bapak Abraham mempunyai 1, 2, 3. Ya, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, lihat atas, lihat bawah, putar-putar, lalu duduk. Seperti itu lagunya kan? Iya. Sekarang kakak mau suruh adik-adik yang di rumah untuk belajar lagu ini. Kalau yang belum dapat lagunya, ya, yang sudah dapat, nanti diulang-ulang lagunya. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah nyanyi sama-sama. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Sekarang kakak mau tanya, kenapa sih kita disebut sebagai anak Abraham? Memangnya Abraham yang melahirkan kita? Atau yang melahirkan adik-adik sekolah minggu? Maksudnya bukan seperti itu ya adik-adik. Walaupun kita disebut sebagai anak Abraham, tetapi bukan berarti dia yang melahirkan kita. Atau kalau sekarang disebut sebagai bapak biologis, bukan seperti itu. Nah, sekarang kakak mau tanya, adik-adik, siapa yang mirip dengan ayahnya? Ada yang wajahnya mirip dengan ayahnya? Yang kata orang, mirip sekali ya wajahnya dengan ayahnya atau dengan papanya atau dengan bapak. Iya, kalau itu disebut sebagai anak biologis. Tetapi berbeda. Kalau kita disebut sebagai anak Abraham, kita atau adik-adik sekolah minggu, maksudnya adalah bukan secara biologis yang seperti kakak sebutkan tadi. Tetapi karena kita punya kemiripan secara iman. Bagaimana maksudnya mirip secara iman? Nah, adik-adik, pernah tidak adik-adik mendengar cerita tentang Abram
yang dipanggil oleh Allah. Kalian mau dengarkan ceritanya? Ini ceritanya adik-adik. Ayo, duduk yang lebih manis lagi supaya kalian tahu ceritanya bagaimana Abraham dipanggil oleh Allah. Iya, Abraham itu seorang yang lahir di tempat yaitu yang bernama Ur Kasdim. Nah, ketika itu Allah berfirman kepada Abraham, yaitu bahwa Abraham harus pergi ke suatu tempat. Suatu tempat itu kemana ya? Iya, tempatnya itu sebenarnya Abraham tidak tahu di mana adik-adik. Dia disuruh untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Kalau adik-adik pernah tidak pergi ke suatu tempat yang tidak kalian kenali tempatnya itu seperti apa? Atau pernah tidak disuruh oleh orang tuanya, ayo pergi ke warung yang sana tuh, yang di kampung sebelah gitu. Adik-adik tidak tahu di mana tempatnya. Adik-adik berani tidak? Itu masih dekat. Nah, kalau Abraham, dia disuruh oleh Allah untuk pergi ke suatu tempat yang dia tidak tahu jauhnya seberapa, di mana tempatnya. Belum lagi pada masa itu, tempatnya itu banyak mungkin hewan buas, belum lagi cuaca, petir, angin, hujan, atau binatang buas yang sangat berbahaya sekali. Tapi adik-adik, Abraham dengan hati yang sangat tulus, dia mau adik-adik disuruh oleh Tuhan. Padahal dia tidak tahu kemana dia akan menuju tempat yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Tapi dia sangat-sangat mendengarkan apa kata Tuhan. Dia menuruti apa kata Tuhan. Adik-adik juga pernah kan, selain tempat yang belum adik-adik kenal, tetapi adik-adik tentu punya cita-cita. Untuk meraih cita-cita, kalian harus butuh apa? Pengorbanan, harus ada prosesnya. Kalian tentu sangat-sangat mengalami kesulitan, banyak sekali tantangan kan untuk menuju ke cita-citanya itu. Contohnya, kalian harus belajar terus disuruh kan untuk mencapai cita-citanya. Kalian disuruh orang tuanya mungkin les atau disuruh orang tuanya untuk menambah jam belajar supaya nilainya baik, supaya nanti cita-citanya bisa didapat dengan nilai yang baik itu. Seperti itu juga Abraham. Dia ingin menuju suatu tempat tetapi tidak mudah. Iya, kalian mau tahu kelanjutannya adik-adik? Mari ikuti lagi ya. Adik-adikku sayang, Abraham sedikit pun tidak ragu. Dia tidak tahu harus pergi kemana. Dia juga tidak tahu arahnya kemana. Tapi dia menurut saja. Dia ikut apa kata Tuhan. Padahal dia pergi bersama keluarganya ke tempat yang daerahnya dia tidak kenal dan banyak tantangannya. Tetapi dia yakin dan percaya kalau Tuhan akan mencukupkan apa yang dia butuhkan. Dan benar adik-adik, apa yang Abraham butuhkan dan keluarganya tidak pernah kekurangan. Bahkan bukan sampai di Abraham saja, untuk keturunan selanjutnya pun tidak pernah kekurangan. Karena dia yakin dan percaya, karena iman percayanya, Tuhan mencukupkan dan memperhatikan Abraham dan keluarganya. Adik-adik pernah tidak punya iman seperti Bapak Abraham? Adik-adik yakin, percaya, menurut saja apa kata Tuhan. Iya, jadi adik-adik seperti Bapak Abraham kita ini, sangat enak sekali kan kalau semuanya kebutuhan kita dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan bukan adik-adik saja, untuk keturunan kalian pun nanti dicukupkan oleh Tuhan. Kalau punya iman percaya seperti Bapak Abraham ini tadi. Iya, adik-adik tentu sudah mempersiapkan hatinya kan
mempersiapkan iman percayanya hanya kepada Tuhan, menurut apa yang dikehendaki Tuhan. Sehingga nanti kalian walaupun melewati banyak rintangan, harus berjalan di tempat yang sulit, tetapi Tuhan selalu menyertai, selalu melindungi kalian. Jangan khawatir, karena Tuhan sudah berjanji kan? Iya, adik-adik juga harus percaya, punya iman percaya seperti Bapak Abraham ini tadi. Ya adik-adikku sayang. Nah adik-adik, kita adalah generasi penerus Abraham. Adik-adik percaya kan? Kalian adalah generasi penerus Abraham. Nah adik-adikku sayang, kalau orang tua kalian adalah orang yang menurut kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, tentu anak dan cucunya akan diberkati Allah. Itulah janji Allah kepada orang yang percaya dan yakin kepadanya. Nah, oleh karena itu adik-adik, sebagai generasi penerus Abraham, kita harus meneladani Abraham, melakukan kehendak Allah dan tidak ragu-ragu untuk melakukan kehendaknya. Iya, generasi penerus berarti yang meneruskan iman dan kepercayaan Abraham. Bagaimana caranya adik-adik? Caranya dengan melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya orang yang melihat kita, teman-teman kita, orang tua dan saudara-saudara kita, semuanya meneladani perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, adik-adikku sayang, sebagai generasi penerus di tengah keluarga, di tengah gereja, bangsa dan negara kita, kita harus hidup beriman seperti Bapak Abraham ya. Dan kita harus hidup dipenuhi oleh buah roh. Sehingga orang tua kita dan juga keberadaan kita dimanapun kita berada menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan pasti akan menjadi berkat untuk orang lain dan seluruh dunia. Wah, senang sekali adik-adik menjadi berkat bagi orang lain. Iya, sebagai generasi penerus, kalian harus punya semangat dan tekad yang kuat ya, supaya benarlah kita adalah generasi penerus Bapak Abraham. Ya adik-adikku sayang, harus menuruti kehendak Tuhan, punya iman percaya seperti Bapak Abraham, supaya benarlah kita merupakan generasi penerusnya. Amin adik-adikku sayang. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini. Ajarilah kami Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini, agar kami bisa Tuhan menjadi penerus Bapak Abraham. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi lagi. Di sini senang, di sana senang. Yang semangat ya adik-adik sekolah minggu. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana pun senang. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Di
Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sebelum kita berdoa syafaat, kita bernyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Mari kita bersatu dalam doa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Di minggu-minggu ini kami masih terus menerima berkat-Mu. Biarlah Tuhan, nama-Mu semakin kami muliakan dalam hidup kami. Bersama dengan keluarga kami terus memohon berkat-Mu supaya terpelihara kesehatan kami, kesehatan jasmani,
rohani maupun sosial kami, sehingga kami bisa menjadi saluran berkat-Mu. Oh Tuhan, benar memang kami masih kecil, tetapi kami bukan kerdil. Untuk itu biarlah kami yang masih sekolah minggu ini bisa ikut dalam memperkenalkan kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat semua gerejamu dimanapun berada, yang ada di GKPS dan gereja lainnya. Kiranya kami semakin memuliakan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa buat semua guru-guru sekolah minggu yang terus harus belajar kreativitas, agar di masa pandemi ini kami anak-anak sekolah minggu bisa diajarkan, diberitakan firman Tuhan. Ya Tuhan, ajarkan guru-guru sekolah minggu kami lebih kreatif lagi untuk bisa memperkenalkan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Kami juga berdoa Tuhan buat semua pemerintah negara kami, supaya mereka juga tetap peduli pada kehidupan anak-anak, sehingga dimanapun anak-anak mendapatkan hak untuk belajar dan bersuka cita. Kami juga berdoa buat para medis yang menjagai pasien, khususnya pasien COVID yang sekarang semakin marak lagi di tengah-tengah dunia ini. Buat keluarga kami yang terpapar COVID sekarang, begitu juga anak-anaknya, ya Tuhan. Tolonglah ajari kami di tengah-tengah kesabaran dan pengharapan ini, Tuhan Yesus tetap memelihara iman kami. Begitu berat pergumulan itu Tuhan, khususnya buat saudara-saudara kami. Biarlah cara-Mu yang banyak itu bisa membantu mereka, bisa menghibur mereka, sehingga semua keluarga kami yang kena terpapar COVID ini bisa mendapatkan sukacita tersendiri. Kami juga berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu supaya tetap peduli pada masa depan. Ajari kami Tuhan Yesus, supaya kami tetap belajar di semua waktu kami. Kami mau mandiri, kami mau memberikan hati kami untuk masa depan kami, untuk masa kami sekarang. Sehingga kebijakan yang dari-Mu itulah yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, biarlah semua keluarga kami yang beribadah pada hari ini di rumah bersama dengan anak-anak sekolah minggu, Engkau berkati. Dan semua pelayan-pelayan sekolah minggu yang melakukan virtual ini pun, tolonglah berkati juga keluarga kami, sehingga kami senantiasa setiap minggu bisa berkreasi, bisa memuliakan-Mu, dan bisa terus-terus menginjili tengah-tengah masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, ayo kita angkat persembahannya dan sama-sama kita katakan, Hubere doon, hubani harjo minai bata. Kita bernyanyi, mari teja tetupa.
menutup ibadah kita pada hari ini, kita berdoa, O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, ase torang ganup, seng boi dalanon nami, salakan atorsa, dopham hasoman nami, torang age hucia. Amin. Terimalah berkat dari Allah kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.